Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore untuk teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Medi di channel Revson. Kali ini saya akan sedikit berbagi materi edukasi sepeda motor sambil ditemani di perjalanan. Ya, sekalian teman-teman bisa melihat cuci mata apa-apa yang ada di perjalanan. Materi yang akan saya sampaikan waktu ini adalah tentang pentingnya kita melakukan perawatan berkala secara rutin sepeda motor kesayangan kita ya. Teknisnya bisa di bengkel umum maupun di bengkel resmi. Ya, itu sesuai dengan kepercayaan teman-teman masing-masing. Ya. Kenapa kita perlu merawat sepeda motor yang kita pakai secara rutin? Ya, anjuran rutin servis itu biasanya di rank 2000 sampai 3000 km. Ya. Mungkin jarak tempuh segitu masing-masing motor pencapaiannya beda-beda ya. Ada yang 1 bulan sudah 3000, yang mungkin motor capek dipakai tiap hari, jaraknya lumayan jauh. Ada yang jarang dipakai, mungkin 3000 dicapai 3 bulan ya, atau ya dengan variasi macam-macam lah ya. Tinggal disesuaikan saja, biasanya 3 bulan atau 3000 km. Cuman untuk rank amannya itu kita menganjurkan setiap 2000 km itu amannya, sekalian ganti oli, sekalian dilakukan pengecekan yang lain. Kenapa penting? Karena ya seperti teman-teman semua ketahui bahwa setiap hari kita menggunakan sepeda motor kita di jalan dengan berbagai macam trek, kondisi jalan, kontur segala macamnya. Sepeda motor itu sudah bekerja keras ya. Makanya perlu kita rawat, sama kayak badan kita juga bekerja, beraktivitas juga ada waktunya kita perlu dirawat. Entah itu dirawatnya dengan dipijat, di spa, berenang, atau berendam, atau apalah yang biasanya teman-teman lakukan untuk menyegarkan kembali badan setelah capek aktivitas. Ya, dalam hal ini sepeda motor tentu banyak komponen-komponen yang ketika motor berjalan itu sangat berat bebannya ya, dari mulai kaki-kaki, mesin, electrical, semua itu butuh perawatan ya. Kita bicara dari mulai segi mesin dulu, karena sepeda motor itu secara garis besar hanya dibagi 3 bagian ya. Yang pertama bagian mesin, yang kedua bagian chassis, yang ketiga itu bagian kelistrikan. Ya, 3 bagian ini ya tersusun dari masing-masing banyak komponen ya. Cuman untuk memastikan bahwa sepeda motor ini bisa berjalan dengan normal, dengan baik, itu 3 bagian ini semuanya harus dalam kondisi bagus. Ya, baik dari chassis meliputi kaki-kaki, ban, suspensi segala macam, kemudian mesin, engine secara keseluruhan. Kelistrikan itu baik dari elektrika, lampu, pengapian, pengisian, itu semuanya harus dalam kondisi optimal. Contoh di mesin, kenapa kita perlu rawat? Di dalam mesin itu ada bagian yang paling utama adalah oli. Oli wajib kita ganti maksimal 3000 km. Ya, tentu dengan oli yang lebih mahal mungkin secara jarak tempuhnya akan lebih jauh. Cuman standarnya itu 3000 km kalau oli-oli yang dijual
umum di pasaran itu biasanya 3.000 km, hanya anjuran terbaiknya itu tiap 2.000 km olinya diganti. Batas maksimal 3.000, terbaiknya itu 2.000, kita sudah melakukan penggantian. Ya, biar sirkulasi olinya itu tetap lancar, gram-gram di dalam mesin pun rutin terbuang, tidak sampai keruh butek ya. Kalau sudah butek, khawatirnya kotoran itu akan lebih mudah nempel di filter oli. Mungkin kalau sudah terlalu parah bisa kebawa ke atas mesin, bisa menyebabkan piston itu scratch sama o-ringnya atau silindernya. Itu akan sangat mempengaruhi ke performa, baik itu ngebul, ngempos, tenaga nggak adaan, berisik, itu akan larinya ke situ. Makanya pentingnya kita melakukan ganti oli secara rutin, sekalian servis itu salah satunya itu. Contoh yang lain, busi. Dalam mesin itu busi juga kita perlu rutin cek ya, apalagi busi itu kalau saya sudah pernah diskusi dengan tim dari pabrik Denso yang produksi busi sama NGK, itu bahwa anjuran busi itu diganti setiap 6.000 km. Ya, anjuran diganti ini bukan maksudnya tiap 6.000 km wajib diganti karena mati atau rusak ya. Tidak, tetapi kenapa mereka menganjurkan setiap 6.000 km dianjurkan ganti? Mungkin secara konstruksi bahan material dan cara kerja, itu ketika busi sudah melewati 6.000 km, percikan api yang dihasilkan untuk pembakaran itu sudah mulai kecil. Ya, efeknya apa ketika sudah mulai kecil? Biasanya ketika kita bongkar atau ketika servis, dilihat businya ketika dibongkar sama mekanik, kondisi elektrodanya itu sudah ada yang mulai miring, ada yang kotor banget dalemannya, ada yang si ringnya kan, kalau busi itu ada ringnya, ada yang sudah gepeng ya. Itu akan mengakibatkan performan busi itu sudah mulai berkurang ya, apinya mungkin jadi kecil, bisa juga jadi nggak fokus ke tengah tapi nyebar ke sana kemari ya. Efeknya tentu kalau parah sih bisa mogok ya, meskipun 6.000 km jarang ada busi yang 6.000 km itu mogok, jarang, tapi ada saja. Hanya anjuran kenapa 6.000 km kita arahkan untuk ada penggantian itu biar kondisi pengapian itu selalu optimal, gede ya. Masalah diganti atau tidaknya itu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Ketika mau rutin diganti silahkan, terbaik kalau misalkan mau amannya 10.000 km deh ya silakan, cuma dengan resiko kemungkinan after 6.000 km pengapiannya sudah mulai kecil, efeknya ya mungkin tenaganya kurang agresif lagi, kurang spontan, atau bahan bakarnya juga mungkin jadi kurang irit, lebih boros dibandingkan biasanya ya. Itu dari busi. Kemudian dari filter udara, kenapa kita perlu rutin servis filter udara, filter oli? Biasanya kita bongkar di bengkel, itu dibongkar, dibersihkan ya. Ketika masih layak pakai ya paling hanya dibersihkan, disemprot, dibuang debunya, setelah bersih dipasang lagi. Ketika sudah melewati masa masa pakainya, contoh lah filter oli itu biasanya untuk motor-motor kecil setiap 9.000 atau 10.000 km filter oli dan filter udara itu diganti ya. Diganti, kenapa dianjurkan diganti? Biasanya setelah melewati 10.000 km, kondisi filter udara dan filter oli ini sudah penuh dengan kotoran, baik kotoran kering maupun kotoran bekas dari gram-gram mesin kalau filter oli.
Ya meskipun terlihat masih bisa dibersihkan, tapi kalau jarak tembus sudah lebih dari 10.000 km biasanya itu pori-porinya udah mulai ketutup. Ya, ketutup. Kalau dipaksain dibersihkan, misalkan kalau filter oli saya nggak mau ganti tapi mau dibersihkan saja pakai bensin, itu lebih beresiko lagi ketika pakai bensin, karena filter oli itu berbahan dasar pakai kertas. Ketika dikasih bensin mungkin pori-porinya akan jadi gede, ada kemungkinan ke situ. Jadi malah ketika dipasang kembali itu justru fungsi dia menyaring kotorannya itu akan berkurang, dan bisa berakibat ya kotoran bukannya tertahan tapi malah naik ke atas, ya bisa ke piston maupun ke sistem klep. Itu bisa berakibat fatal kalau emang benar-benar kejadian sampai kotorannya itu nggak kesaring. Filter udara pun sama ya, karena filter udara ini apalagi yang paling penting, filter udara itu akan mempengaruhi kinerja mesin secara keseluruhan ya, baik itu dari efisiensi bahan bakar yang pertama, yang kedua mengenai tenaga. Biasanya tuh kalau filter udaranya udah mampet, motor itu serasa berat tenaganya. Ya kadang-kadang ketika digas tiba-tiba pun bukannya motor malah maju, tapi seolah-olah kayak nahan nggak maju, bahkan cenderung seperti nahan ngerempot, bisa-bisa mati. Karena apa? Ketika kita narik handle gas apalagi sekarang kondisi semua tuh udah elektrik injeksi ya motor itu. Ketika kita tarik handle gas itu sensor akan membaca bukaan gasnya itu banyak. Bensin akan membaca ini harus disemprotkan banyak. Tetapi suplai udara harusnya tuh seimbang, tapi karena mampet, yang terjadi apa? Bensin disemprotkan dari injektor banyak, tapi suplai udara yang dikeluarkan atau yang tertarik dari yang melewati filter udara mampet atau kurang, sehingga apa? Sama aja kayak kita bernapas ditutupin pakai masker 2 atau 3 lapis lah, jadi pengap gitu ya. Jadi bensin tetap keluar banyak tapi tidak diimbangi dengan udara, sehingga apa ya, pembakarannya jadi nggak sempurna. Ujung-ujung hasilnya tenaga juga jadi berkurang, alhasil juga efisiensi bahan bakar juga jadi kurang bagus, karena memang secara kualitas pembakarannya jadi berkurang. Ya itu sedikit mengilas tentang komponen-komponen yang perlu diservis rutin ya. Tentu banyak lagi di mesin itu, dari mulai yang tadi sudah disebutkan, jalur oli, terus celah klep segala macam, itu bisa dilakukan ketika kita melakukan pengecekan perawatan berkala. Ya itu mengenai engine. Kemudian kalau beralih ke bagian sasis, misalkan contohlah ban juga perlu kita rutin cek, baik dari kelayakannya, tekanannya, alurnya. Kita juga perlu rutin cek mengenai kelayakan ban yang kita pakai masing-masing ya, karena ban itu salah satu komponen utama keselamatan kita berkendara ya. Kita tidak boleh mengesampingkan kualitas dari ban motor yang kita pakai ya. Kalau sudah terlalu gundul ya jangan dipaksain, karena sudah pasti akan licin dan daya cengkram ke aspalnya pun pastinya akan berkurang. Termasuk ketika tekanan ban itu terlalu keras juga akan tidak bagus ke ban itu sendiri. Bisa jadi botak sebelah, tidak rata,
bisa-bisa juga licin. Pun kalau tekanan anginnya kurang, itu bisa mengakibatkan motor itu serasa berat. Ya, itu dari chassis yang mengakibatkan berubahnya atau berkurangnya performan motor. Kemudian komponen sasis yang perlu kita rawat dan perlu kita rutin lakukan pengecekan, dari bearing roda masih layak nggak, oblak tidak. Biasanya itu bearing kalau sudah oblak, kalau kita jalan itu serasa geol-geol, cedak-ceduk, ya itu dicek. Kemudian dari kelayakan shock breaker depan maupun belakang, ini yang jarang kita itu lakukan pengecekan shock breaker depan belakang. Ya, kalau kita perhatikan bahwa shock breaker depan itu cara kerjanya menggunakan oli hidrolik. Ya, jadi ketika motor bekerja, shock breaker itu aktif ya, naik turun untuk mengurangi getaran. Itu oli yang di dalam juga ya bisa menurun kualitasnya karena ada gesekan, ada panas. Dan biasanya itu kalau bagi yang pernah ngebongkar atau yang motornya pernah diservis ganti oli shock, ketika diganti itu sampai keruh banget, kental, bahkan hampir mirip-mirip sama lumpur. Ya, karena kita mungkin tiap hari itu menggunakan motor itu, jadi efek perbedaannya itu hampir nggak kerasa. Ketika kondisi shock breaker itu olinya masih encer, masih bagus, bersih, maupun ketika sudah kental banget. Ya, efeknya itu biasanya jadi makin keras tuh, bantingannya nggak enak. Ya, nanti akan terasa enak lagi ketika kita sudah melakukan ganti oli shock breaker depan, khususnya ya depan dulu. Nanti teman-teman akan merasakan ternyata ketika diganti oli shock dengan standar ukuran oli yang sesuai dengan tipenya masing-masing, akan kembali empuk. Bantingannya enak, genjotannya enak, ya, itu akan terasa lebih enak ya ketika sudah dilakukan penggantian. Biasanya sih konsumen atau kita akan baru merasakan oh iya enak itu setelah dilakukan penggantian oli shocknya. Sebelumnya merasa nyaman-nyaman saja, bahkan tidak mengalami satu kendala. Karena tiap hari memakai dengan kondisi yang seperti itu. Ya, kalau dari bengkel itu biasanya menganjurkan penggantian oli shock breaker itu di 15.000 km itu oli shock breakernya itu disarankan untuk dilakukan penggantian. Ya, mau lebih cepat silakan, cuman anjurannya biasanya itu tiap 15.000 kilo diganti. Ya, meskipun kondisi seal shock breakernya nggak bocor ya, ini hanya untuk maintenance atau perawatan dari shock breaker depan. Pun yang belakang, kalau yang belakang ya biasanya itu hanya dicek dari kebocorannya. Kalau sudah bocor keras biasanya tuh ya, jadi nggak enak lagi suspensinya. Itu untuk sasis. Kemudian kelistrikan juga perlu dicek, itu dari mulai pengisian baterai itu dicek ketika kita servis ya. Biasanya itu mekanik akan selalu mengecek ya kondisi ketika datang itu, kondisi baterai berapa volt dayanya ya, karena kalau sudah kurang dari 11 itu langsung dilakukan pengecasan ya, karena ternyata
Umur baterai juga biasanya sih maksimal 2 tahun itu diganti. Ya, 2 tahun diganti. Cuman ada juga yang awet bahkan sampai 5 tahun, 6 tahun pun aman-aman saja. Ya, cuman hanya anjuran dari pabrikannya Yuasa itu standarnya 2 tahun itu dilakukan penggantian. Meskipun kondisinya nggak rusak ya, sama kayak busi tadi. Tapi daya output yang keluarnya itu mungkin ampernya mulai berkurang ketika sudah lebih dari 2 tahun pemakaian. Ya meskipun masih bisa dipakai ya pakai saja. Cuman kenapa ada muncul anjuran diganti tiap 2 tahun? Biasanya daya yang keluarnya itu mulai berkurang dan bisa mempengaruhi ke kinerja elektrikal. Apalagi sekarang kan hampir semua motor injeksi semuanya mengandalkan daya dari aki ya. Itu untuk aki. Kemudian sistem pengisiannya juga aki itu normal atau tidak, kan itu bisa diukur ya ketika motor hidup. Aki dipakai, ada output, pengisian dari kiprok pun bisa kebaca berapa ampere, berapa voltasenya naiknya ketika motor hidup. Yaitu harus seimbang ya. Kalau kiproknya bermasalah, pengisiannya sudah pasti akan tekor ya. Itu akan memperpendek usia pakai dari aki. Pun mungkin spoolnya juga kurang bagus, itu perlu dilakukan pengecekan rutin ya. Contoh lain dari komponen kelistrikan yang perlu dilakukan pengecekan selain aki, bisa dari sistem penerangan, sistem sinyal ya, lampu depan, lampu belakang, sen kanan kiri kondisinya masih oke atau tidak ya. Karena kita terutama lampu belakang, kadang-kadang kita itu nggak sadar karena kita tidak bisa melihat secara langsung ya di belakang. Sering juga ditemuin tuh kayak motor di depan tuh, motor Beat di depan tuh yang belok tadi. Itu harusnya ketika motor hidup, karena kan sudah pakai DRL ya, lampu depan dan belakangnya tuh nyala tuh, kayak airlock di depan nyala. Ini juga oke ya. Tapi yang Beat tadi itu mati, hanya nyala ketika direm saja, pas belok tadi nyala. Nah itu bahayanya itu ketika kita berkendara malam, riskan riskan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika lampunya nggak ada. Tuh kayak 2 motor di depan ini, lampunya nggak ada, lampu belakangnya mati ya. Karena motor itu kecil, kadang-kadang kalau pergerakannya pun lincah, sinyal lampu di belakangnya nggak nyala, kadang-kadang mobil tuh bisa kaget, atau sesama motor kadang-kadang kaget karena tidak melihat ya. Pun lampu depan juga, kalau teman-teman perhatikan, khususnya motor tipe lama ya, itu kan masih pakai bohlam lampu. Biasanya kalau lebih dari 2 tahun itu, lebih dari 2 tahun kurang lebih, kualitas cahayanya itu sudah mulai berkurang, sudah mulai kuning, nggak lagi kuning cerah, tapi udah kuning yang sudah mulai kuning redup begitulah ya. Meskipun kondisi bohlam itu nggak mati, tapi secara kualitas lampu atau cahaya yang dihasilkan itu sudah mulai redup, berkurang ya. Itu terserah dari teman-teman semua. Kalau merasa kondisi lampunya sudah nggak terang, ganti bohlamnya ya. Kalau mau dicek apa sih penyebab nggak terangnya, kalau misalkan ada kecurigaan bukan dari bohlam ini, tapi dari aki atau dari spoolnya yang kurang bagus, itu di bengkel resmi khususnya itu akan dilakukan pengecekan ya. Kalau mengenai terang tidaknya, itu dari pandangan teman-teman semua ya. Ketika sudah merasa kurang terang ketika malam berkendara, minta diganti saja ya. Karena untuk ganti lampu nggak harus nunggu mati ya. Ketika kita sudah merasa kurang terang pun ya
minta diganti saja. Ya tuh, kayak angkot-angkot sekarang remnya nggak ada lampu, jalan di pinggir nggak pakai sen, lampunya mati. Dunia persilatan di negara kita masih begitu, masih pada aware mengenai keselamatan. Ketika nanti ada apa-apa, ya saling salah, menuntut kesadaran masing-masing, repot ya. Itulah sedikit informasi materi yang saya sampaikan mengenai kenapa kita perlu melakukan perawatan rutin. Saya anjurkan sih untuk mendapatkan perawatan atau pengecekan komplit dilakukan di bengkel resmi ya, baik yang motornya Yamaha bisa ke Yamaha, Honda ke Honda, Suzuki ke Suzuki, silahkan ya. Biasanya pengecekan rutin komplit seperti itu sudah jadi SOP atau standarnya bengkel resmi. Kalau di bengkel umum, kalau ada yang dipercaya bagus silakan, tapi biasanya kalau bengkel umum hanya memperbaiki apa yang dikeluhkan oleh konsumen saja. Dia konsumen ngerasa berbet, mereka hanya fokus menghilangkan berbetnya tanpa mengecek kelayakan atau yang lain-lainnya. Mungkin kalau ada bengkel-bengkel yang bagus juga semuanya ikut dicek ya. Cuman kalau ke bengkel resmi itu mereka sudah punya SOP, tinggal checklist saja pekerjaannya apa saja, itu sudah masuk ke SOP kerja mereka ya. Oke, itu saja sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Ketemu lain waktu, sehat selalu untuk semua, semoga rezekinya bertambah. Setelah ini akan ada lagu yang saya putarkan khusus untuk teman-teman semua. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.